tentang modul 1.1 Filosofi Pendidikan KHD dan 1.4 tentang daya positif. Mari ikuti video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya mohon izin saya buka masker dulu, guys. Jadi nanti ketika saya menyampaikan pemaparan saya tidak bisa lebih jelas untuk pernyataan ataupun kata yang saya ucapkan. Mohon izin ya Bapak Ibu. Silakan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan terkait dengan pengimbasan filosofi Ki-Hajar Dewantara dan daya positif dari materi yang sudah saya pelajari dalam diklat guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan ganti slide berikutnya. Ya, sebagai stimulus awal Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bersani. Di sini ada dua gambar, di mana pada posisi kanan ataukah posisi kiri yang kita harapkan pada kondisi ideal di masa depan. Nah, di posisi kanan ini ada kondisi di mana kita sudah terbiasa dengan budaya antri, kemudian pada posisi kiri terlihat sangat tidak rapi, betul sekali, Pak Mikong. Jadi nanti ke depan akan seperti yang manakah pilihan kita itu, begitu Bapak Ibu, yang kanan kah ataukah yang kiri? Monggo nanti kita melihat bersama. Sama, ada kondisi semacam ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bersani yang sebelah kanan tampak bagaimana Bapak Ibu? Teratur, sedangkan yang sebelah kiri lalu lintas sangat kabut, padat, macet, benar sekali Bapak Ibu. Kondisi ideal yang kita harapkan kanan atau kiri Bapak Ibu? Kanan, betul sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari sebuah pemukiman atau tempat tinggal. Kondisi yang kanan ini sangat rapi, asri, betul sekali. Kemudian sebaliknya yang kiri, Banyak orang, banyak candelan-candelan. betul sekali Bapak Ibu. Nah, akan menjadi ini PR kita bersama, kondisi ideal ke depan yang dilakukan di masa depan, yang kanan atau yang kiri. Itu adalah menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya di sini kita berikan sebuah ilustrasi bahwa saat ini kita sudah ada pada posisi perjalanan revolusi industri di dunia itu sudah ada di 4.0. Nah, Bapak Ibu bisa bersani pada revolusi industri 1.0 itu sendiri ditandai dengan adanya penggunaan mesin uap dalam industri, kemudian 2.0 penggunaan mesin produk massal bertenaga listrik atau minyak. Di revolusi industri 3.0 itu penggunaan teknologi informasi dan mesin secara otomatisasi. Kemudian pada posisi kita saat ini sejak 2011 kita ada pada generasi di mana generasi ini sudah dihadapkan pada mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, dari sini Bapak Ibu, gadget ini ketika sudah ada di tangan, maka semua aplikasi bisa kita akses, mulai dari transaksi online, kemudian kegiatan yang semula harus kita lakukan dengan tatap muka, sekarang bisa lebih simpel dengan adanya gadget ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah kita sudah siap menghadapi itu semua Bapak Ibu? Dihadapkan pada realita di mana hasil survei PISA tentang kualitas pendidikan di dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hasil PISA tahun 2018. Tampak di sini bahwa kita masih ada di posisi paling bawah. Jadi ini sudah atau belum tampak ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar dari sini. Negara Finlandia ini sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, ini Bapak Ibu, kita posisinya ada di sini. Ini mohon maaf 75 ya, betul. Ya, jadi
pada hasil survei PISA tentang kualitas pendidikan di dunia, negara kita menduduki posisi atau ranking ke-75. Nah, untuk posisi di Asia Tenggara sendiri, kita menduduki posisi di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Meskipun pada kemarin kita bisa unggul dari Malaysia dan Brunei Darussalam serta Singapura nih Bapak Ibu. Tapi untuk ranking pendidikan ternyata kita masih jauh tertinggal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand ini tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebetulnya apa sih yang diharapkan pada revolusi industri 4.0 itu bagi seorang siswa? Ya, jadi kompetensi apa yang sebetulnya dituntut untuk bisa menyesuaikan agar ranking PISA kita itu bisa lebih baik. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya, dan kemudian digencarkan kepada kita saat ini diminta untuk terus mengasah kompetensi 4C dalam pembelajaran abad 21 ini, di mana anak akan kita biasakan untuk melakukan penalaran atau critical thinking, kemudian melakukan kreativitas, kolaborasi dengan tim, kemudian membangun sebuah komunikasi yang itu tentunya diintegrasikan dengan nilai-nilai penguatan pendidikan karakter. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, fakta yang ada Bapak Ibu, pada kondisi kita sampai saat ini, kita masih terlalu terjebak pada sistem feudalisme pendidikan, di mana kita sebagai guru kita masih berorientasi pada ketuntasan materi, sehingga bukan proses berpikir kritis dan membangun penalaran tadi yang kita bangun, tapi justru sebaliknya kita terus mengejar materi supaya nanti ketika UTS, ketika nanti penilaian akhir semester, materi itu sudah tersampaikan. Kemudian kita sebagai guru juga cenderung mengisi murid dengan pengetahuan atau transfer knowledge. Padahal pada prinsipnya kita mestinya mampu menuntun kodrat murid sehingga mampu melahirkan passion atau talenta yang dimiliki oleh setiap murid ini tadi. Dan satu lagi yang tidak kita pungkiri, kita juga cenderung memilih berada pada posisi zona nyaman, terlebih dengan banyaknya beban administrasi yang dituntut kepada kita, adanya pasca sertifikasi, adanya penilaian akhir tahun dan sebagainya, sehingga kita cenderung mengabaikan bagaimana bisa berinovasi, membuat metode atau mode pembelajaran yang menyenangkan. Itu sudah kadang kita abaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, hari dunia ini kita itu lebih kepada bagaimana anak itu kita berikan materi, kemudian mencatat, kemudian ulangan, setelah ulangan nanti mereka mengerjakan penilaian tengah semester, setelah penilaian tengah semester mereka harus mengikuti penilaian akhir semester, ujian sekolah, begitu terus menerus. Rutinitas seperti itulah yang kita dapati di sekolah atau di pendidikan kita, umumnya seperti itu. Jadi kadang anak itu merasa bosan, kita sendiri kadang juga ada pada titik bosan tadi. Sebagai gambaran Bapak Ibu dan sebagai stimulus, saya akan menampilkan sebuah video di mana ada kondisi yang berbeda antara sekolah kita di Indonesia dibandingkan sekolah yang ada di Finlandia tadi. Di Indonesia itu semua orang berlomba masuk sekolah favorit, sementara di Finlandia semua sekolah itu adalah favorit. Nah, 15 menit istirahat di Indonesia, sedangkan di Finlandia 45 menit waktu untuk istirahat. Iya. 7 jam belajar di Indonesia, sementara di Finlandia hanya 4 sampai 5 jam. Di Indonesia PR itu sangat lumrah diberikan, sementara di Finlandia tidak boleh diberikan PR kepada murid. Nah, pada prinsipnya KHD ini menentukan bahwa pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Kalau pengajaran itu
lebih menekankan pada proses untuk mencapai transfer knowledge saja, bagaimana anak cerdas tadi. Sedangkan pada pendidikan itu lebih luas karena di sini pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki agar anak itu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini intinya nanti Ki Hajar Dewantara akan lebih bagaimana pendidikan itu bisa memanusiakan manusia, artinya seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya anak itu nyaman, kemudian merasa bahagia di sekolah, macam itu. Nah, di sini jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dalam asas pendidikannya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, jadi di sini intinya bahwa proses pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer knowledge saja, tapi ada transfer value di dalamnya. Kemudian memerdekakan anak, yang intinya bagaimana? Lebih kepada bagaimana pendidikan itu lebih berpihak kepada anak, seperti itu. Nah, ini tadi sudah persemaian benih-benih nilai-nilai kebudayaan, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat, sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selama ini kita selalu berorientasi tentang anak kita, misalkan dapat nilai berapa, ranking berapa, seperti itu yang jadi acuan kita. Nah, kalau disandingkan dengan nilai-nilai dari dasar pendidikan KHD ini tadi, jelas ini bertentangan Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya menurut KHD ini kalau kita analogikan bahwa seekor ikan itu tidak akan mungkin dipaksa untuk berenang. Sama sebaliknya, seekor monyet tidak mungkin dipaksa untuk bisa terbang. Jadi di sini kita sebagai guru hanya bisa menuntun kodrat yang ada pada anak tadi. Jadi ibarat sebuah pepatah nggih. Jadi kalau dalam pendidikan itu bukan mengenal teori tabula rasa. Ya, anak itu bukan selembar kertas putih di mana kita guru nanti akan memberikan warna di atasnya, bukan. Tapi dalam kertas itu sebetulnya sudah ada garis-garis yang mungkin belum tampak. Nah, tugas kita di sini adalah menebalkan garis-garis itu tadi sehingga anak bisa mengembangkan potensi dan talenta yang dimilikinya. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak tadi, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu adalah sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, petani yang menanam padi, kalau benihnya unggul tetapi tidak dirawat, kira-kira apakah padi tadi juga akan mencapai hasil yang bagus, Bapak Ibu? Tidak. Sama juga dengan bulir jagung ini. Meskipun kita sudah pilih bulir jagung yang unggul, tetapi kalau kita tidak mampu mengelola baik struktur tanahnya, melakukan pemupukan, kemudian pemberantasan hama atau ulat misalkan, termasuk menjaga terhadap curah hujan dan sinar matahari dan sebagainya. Ketika kita tidak mampu mengolah dengan baik, maka jagung ini pun tidak akan tumbuh sesuai dengan
biji pertamanya yang katanya dikatakan unggul tadi. Jadi disinilah peran Bapak Ibu nanti. Kemudian di sini Bapak Ibu dalam proses menuntun anak tadi, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nek menuntun itu punya hak untuk memberikan sebuah keputusan harus ikut saya, itu betul Bapak Ibu. Kalau menuntun itu lebih kepada mendampingi, betul Bapak Ibu? Ya, mendampingi. Jadi istilahnya kita berjalan sambil membuka jalan. Jadi kita berjalan aja, anak itu berjalan, tapi kita juga membukakan jalan untuk bisa dia menemukan passion atau talentanya. Menunjukkan. Iya, betul, menunjukkan. Kemudian juga di sini KHD juga mengingatkan bahwa kita sebagai pendidik harus tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan ataupun dilaraskan lebih dahulu. Dari sini Bapak Ibu bisa menangkap kalimatnya, nggih. Jadi KHD mengharapkan kita sebagai seorang pendidik dalam menuntun murid tadi, kita juga harus mampu mewaspadai jika ada hal-hal yang sekiranya itu bertentangan dengan norma, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka kita juga harus lebih selektif, betul sekali. Nah, di sini Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman tadi, KHD mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembagian yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri dan pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaannya, baik pada alam maupun zaman. Maksudnya di sini Bapak Ibu, bahwa kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Jadi setiap anak itu sebetulnya dari lahir sudah memiliki potensi atau talenta masing-masing. Ya, jadi kita tinggal mengarahkan atau mengasah saja. Kemudian kodrat zaman kita sesuaikan dengan kondisi zaman yang ada saat ini. Kalau saat ini anak senangnya main gadget, anak senangnya menggunakan internet, akses internet, kita juga harus mampu menuntun anak dalam pendidikan itu mengakses ataupun mengelaborasi bagaimana menggunakan internet yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkatan mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, KHD juga menyampaikan tentang budi pekerti, bahwa budi pekerti atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Jadi budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa yang menciptakan karya. Nah, budi pekerti ini Bapak Ibu, ini juga bukan hanya tugas kita, tapi sesuai dengan Trisentra Pendidikan, bahwa budi pekerti itu dimulai dari pendidikan di keluarga. Keluarga memiliki peran yang utama dan pertama, karena keluarga adalah madrasah pertama sebelum anak itu mengenal lingkungan sekolah. Kemudian budi pekerti itu juga akan kita tanamkan melalui pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Sebagai refleksi Bapak Ibu, bahwa tentang merdeka belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri itu mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh KHD tadi, bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kalau anak kita senangnya kan masa-masa SD, SMP itu masih senang main gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada salahnya dalam pembelajaran itu kita elaborasi dengan berbagai bentuk variasi permainan yang mereka senang kayak gitu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Tidak timbul kebosanan. Nanti nek bosan mereka ngantuk
ngantuk, tidur, ngomong sendiri dan lain sebagainya, yang ada ya itu tadi tidak akan tercapai dari tujuan pendidikan tadi. Dan yang kedua adalah menguatkan karakter. Tadi Bapak Ibu bahwa sebenarnya sebuah karakter itu adalah melalui proses pembiasaan, ya, melalui habituasi. Ketika kita mampu menyampaikan pembiasaan itu berulang-ulang, maka anak akan menjadi terbiasa. Kemudian sebagai guru kita harus mengelaborasi semboyan dari KHD tadi, engaso sunggulodo. Di depan kita harus bisa memberikan contoh atau teladan, matio mamungkaso. Di tengah bisa membangun semangat dan tuntuni handayani. Di belakang kita bisa memberikan dorongan atau motivasi. Ya. Dan satu lagi bahwa dalam pendidikan di Merdeka Belajar itu membangun cipta, rasa dan karsa yang seimbang. Nah, ini aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi sebagai bentuk awal dari filosofi KHD, saya membawa anak-anak untuk lebih santai dalam pembelajaran sambil duduk bersila, kemudian membuat sebuah mind map gitu, nah, seperti itu. Kemudian dari sini mereka mempresentasikan dengan kondisi yang lebih santai juga gitu. Kalau yang sebelah kanan ini karena saya materi tentang keberagaman, saya juga menyinggung tentang lokal wisdom ataupun kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Nah, anak ini memainkan sebuah permainan dolanan yang sebetulnya ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan di sana. Tuh, ini sedang bermain jeblak-jeblak sung Bapak Ibu, dan saya lihat anak-anak cukup tertarik. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu bukan hanya pengajaran untuk memberi ilmu, tetapi bagaimana kita memberikan bekal lain untuk menata masa depan murid kita, agar murid kita menjadi murid yang humanis, yang penuh kasih sayang, yang memiliki hati yang bersih, jujur, menghargai budaya, beretika, tidak mudah semangat, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, serta berinovasi dengan kemajuan teknologi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk materi yang pertama terkait dengan filosofi KHD. Saya lanjutkan untuk budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya positif itu sendiri menurut Dear dan Peterson, ahli sosiologi, mengatakan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang itu dilakukan oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, budaya positif yang berpihak pada murid itu adalah sebuah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, dan diwujudkan budaya positif ini, guru memiliki peranan yang sangat sentral. Nah, untuk membangun budaya positif itu sendiri Bapak Ibu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid itu mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk konsep disiplin positif Bapak Ibu, jadi kalau selama ini kita tahu yang namanya disiplin mesti sangat ini deh, sangat erat dengan yang namanya peraturan dan hukuman, begitu nggih Bapak Ibu ya. Nah, tetapi disiplin positif yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini adalah di mana di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Intinya begini Bapak Ibu, bahwa disiplin yang dilakukan oleh murid itu sejatinya berasal dari faktor internal siswa itu sendiri, harapannya seperti itu. Jadi anak melaksanakan budaya disiplin itu betul-betul lahir dari keinginannya sendiri. Tetapi, di sini ada tetapi, jikalau itu tidak bisa dilaksanakan
tidak timbul kesadaran dari diri sendiri, maka penguasa lain itu maksudnya orang lain yang punya otoritas berhak untuk mendisiplinkan. Katanya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam menjalankan perilaku disiplin positif tadi, sebetulnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kami persilahkan. Seandainya nanti bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau misalkan saya masih kesulitan, bisa kita diskusikan bersama, atau mungkin saya bisa bertanya dengan teman-teman CKP lain, atau mungkin bisa saya diskusikan dengan fasilitator saya jika jawaban saya nanti belum tepat atau belum sesuai. Monggo Bapak Ibu, saya mau izin sambil duduk ya Bapak Ibu. Saya bertanya ke Monggo benar. dengan tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya Bu Lela. Saya masih belum paham untuk ini mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu pada masa saat ini, pendidikan sekarang yang kita jalankan ini bagaimana? Iya, terima kasih. Menurut monggo kita tanggung dulu nggih. Ada pertanyaan lain dari sebelah sini mungkin. Monggo dari siapa? Oke, monggo Pak Mustafa. Atas waktunya berkaitan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tentang pembelajaran di era Ki Hajar Dewantara itu sudah itu gamblang, tetapi dalam benak kami bagaimana untuk mengembangkan potensi diri bagi guru agar bisa lebih inovatif dalam pembelajaran. Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Mungkin masih ada lagi. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan perilaku siswa. Jadi, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa atau ada kejadian di mana siswa itu mengambil barang milik temannya tanpa minta izin pada yang punya. Dan bagaimana kita harus menerapkan restitusi. Terima kasih atas. Terima kasih Mbak Rini. Masih ada pertanyaan lagi atau cukup Bapak Ibu? Ya, cukup itu dulu. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu tadi. Bagaimana kemudian kita sebagai guru bisa mengimplementasikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan atau dalam proses pembelajaran kita di setiap harinya. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mohon saya buka slide kembali nih. Tadi yang nih. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi inti dari filosofi KHD ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menerapkan merdeka belajar ini tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bagaimana proses pembelajaran kita itu bisa berpihak pada murid. Jadi anak itu kan senangnya misalkan dengan bermain tadi seperti yang sudah saya contohkan nih. Karena beberapa anak SMP itu masih suka atau senang sekali bermain, kemudian juga masih senang guyon dan lain sebagainya nih. Jadi kita tidak melulu harus mencecar dengan berbagai materi yang itu istilahnya membebani anak. Ya, jadi kita bisa mengkolaborasikannya dengan berbagai permainan-permainan yang menarik, mungkin dengan game-game edukatif misalkan. Kita kan sudah ini ya mendapatkan materi tentang kuisis kemarin, nah itu bisa kita ajak anak ke sana. Kemudian kalau Bu Hertin itu juga bisa dengan di alam ya Bu ya, untuk mata pelajaran IPA. Menurut mungkin bisa diajak saat berpuisi itu dikombinasikan dengan lagu misalkan, jadi anak lebih senang seperti itu. Karena
kecenderungan anak sekarang tuh, dia lebih senang kalau itu ada kombinasi dengan bentuk permainan. Dan yang kedua tadi dengan bagaimana kita menguatkan karakter anak, kita tebalkan kembali apa yang sudah ada di diri anak talentanya tadi. Itu ya Bapak Ibu. Termasuk kita harus tetap berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantara, mampu memberikan teladan, mampu membangun semangat, dan mampu memberikan motivasi. Itu termasuk juga bagaimana pendidikan kita tidak hanya transfer knowledge saja, tapi kita juga bisa membangun cinta, rasa, dan rasa pada diri anak. Itu mungkin dari Nurul. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya yang luar biasa. Kemudian untuk Pak Mustafa, saya akan coba menjawab tadi pertanyaan Pak Mustafa, bagaimana supaya kita bisa mengasah diri untuk bisa mengembangkan potensi dengan menjadi guru yang inovatif ya Pak ya. Nah, sebetulnya kita sudah difasilitasi banyak sekali oleh pemerintah adanya berbagai diklat ya, ataupun Dintek. Kalau kemarin kita juga sudah ikut namanya Dintek di melalui PKB itu ya Bu seri iya guru belajar itu ya. Nah ada AKM, ada inklusi dan seterusnya gitu. Termasuk juga ikut diklat mandiri nanti yang mungkin banyak sekali diadakan oleh GMP ataupun oleh komunitas-komunitas lain seperti AGPG dan sebagainya. Itu mungkin Pak Mustafa yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Mustafa yang sangat luar biasa tadi. Kemudian satu lagi dari Bu Hartini yang menanyakan bagaimana jika anak tadi terbukti melakukan pencurian ya Bu ya, mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Nah, dalam koridor ini begini Bu, jika kemudian itu sudah masuk pada bentuk pelanggaran norma, kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita kan di ini ya ada norma yang mengatur kita ya, ada norma kesopanan, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan ya. Kalau misalkan kasusnya itu tadi sudah sampai pada tindakan kriminalitas, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, misalkan sudah pada proses hukum misalkan, berarti ya restitusi ini sudah berhenti Bapak Ibu, karena pelaksanaan restitusi itu kan ada tahapannya tadi. Jadi kalau itu sudah masuk dalam koridor tindakan kriminal dan itu sudah masuk dalam proses hukum, mestinya ya restitusi sudah tidak bisa kita jalankan lagi. Nanti Ibu yang bisa saya jawab. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk pemaparan hari ini. Terima kasih kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan dan banyak sekali kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak